Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah. eh yang lainnya gimana nih? Kok nggak ada suaranya? Atau lagi pada ngantuk nih pagi-pagi? Baik, Ibu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelas, boleh memimpin doa. Untuk Mbak Ira, boleh memimpin doanya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran akal ini kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mbak Ira. Kemudian Ibu mau bertanya nih, untuk hari ini siapa yang tidak masuk atau masuk semua? Apakah ada yang izin? Ada yang tidak masuk, Bu. Siapa Mbak? Oh, Arum. Arum. Kenapa? Arum ada acara keluarga, mbaknya nikah. Oh ya, nanti mungkin izinnya menyusul kali ya. Gak apa-apa, makasih infonya Mbak. Oke, untuk materi hari ini, apakah anak-anak tahu akan belajar mengenai apa? Pasti belum tahu ya. Udah pada belajar atau membaca pelajaran sebelumnya belum? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Udah, oke, nggak apa-apa. Jadi, hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Sebentar ya, Ibu akan saya screen terlebih dahulu. Oke, mengenai pembelajaran materi pewarisan sifat ini, nanti tuh ada kaitannya antara ciri kalian dengan orang tua kalian, di mana nanti tuh ada kemiripan antara orang tua kalian, antara orang tua kalian dengan kalian. Nah, sebelumnya pasti kalian mungkin masih awam atau masih kurang paham mengenai pewarisan sifat tuh kayak tentang apa aja. Nah, nanti kita akan membahas satu persatu. Oke, untuk selanjutnya itu mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ibu akan membacakan mengenai tujuan pembelajaran pewarisan sifat pada materi hari ini yaitu peserta didik itu nanti akan mampu mengidentifikasi pewarisan sifat, kemudian peserta didik juga mampu menjelaskan tentang kromosom, peserta didik juga nanti akan menjelaskan tentang DNA, menjelaskan tentang gen, dan juga akan bisa membedakan antara kromosom, DNA, dan gen, serta nanti peserta didik itu dapat menjelaskan mengenai ekspresi gen dan nanti bagaimana menyajikan data mengenai variasi sifat fisik manusia yang diwariskan. Nah, coba deh anak-anak, kalian tahu nggak ini keluarga siapa aja? Yang sebelah kiri nih, yang Ipung. ibu tunjuk ini keluarga dari siapa nih? Ipung. Cipung. Terus, yang sebelah kanan, Mas. ada yang tahu? Iis Dahlia. Ya, betul. Coba deh, kalian perhatikan satu persatu dari keluarga Rafathar dulu atau keluarganya Raffi Ahmad. Misal, dari rambutnya, bagaimana rambut dari keluarga ini? Keriting atau lurus atau gimana? Kalau yang Lurus, kalian Bu. tangkap lihat. Lurus, Bu. Oke, lurus. Untuk matanya nih, ada yang beda atau ada yang sama? Atau sama semua? Sama. Siapa yang sipit? Saya. Rafathar. Rafathar, Rafathar. sama itu ya kayak ayahnya, Raffi Ahmad kan sipit. Nah, yang belok tuh berarti Nagita sama yang Rayanza. Ipung. Lorayansa. Kulitnya gimana nih? Putih. Putih mulus. Putih mulus. Oke, Punya ya karena Raffi emang Ahmad dari agak klinik begitu ya. gelap. Apa Mbak Farida? Kulit punya Raffi Ahmad agak ini sawo matang. Oh, ya nggak apa-apa.
Oke, lanjut ke keluarga selanjutnya, yaitu ada keluarganya Iis Dahlia. Coba kalian lihat dari bentuk matanya. Sipit semua atau ada yang bulat belok? Sipit. Ibu Iis itu belum. Sipit. Kemudian untuk hidungnya nih, mancung atau pesek? Yang cewek mancung. Ceweknya mancung. Ibunya atau anaknya? Yang cewek itu ibunya atau anaknya? Ya, intinya dari keluarga ini nanti pasti ada salah satu kemiripan antara gen orang tua dan gen anaknya. Bisa entah itu dari rambutnya, dari matanya, atau dari bentuk hidungnya, kulitnya. Itu pasti ada kemiripan antara gen orang tua dan anaknya. Nanti tuh kayak gen orang tua tuh bisa menurun ke anaknya. Kurang lebih pengantar untuk materi hari ini seperti ini untuk awalannya. Kemudian kita lanjut ke pembahasannya ya. Kalian tahu nggak sih materi genetik tuh apa? Lupa, Bu. Oke, nggak apa-apa, lupa baru awalan ya. Jadi nanti tuh materi genetik ini sebagai ciri atau sifat yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya sebagai warisan genetiknya. Jadi itu nanti materi genetik ini tuh juga memainkan peran penting dalam pewarisan sifatnya. Seperti tadi Ibu telah jelaskan, bisa seperti dari warna kulitnya, hidung, mata, rambutnya. Dan juga nanti bisa penyakit tertentu dari bawaan orang tua itu bisa juga nyalur atau bisa nurun ke anaknya. Oke, next. Untuk peranan materi genetik dalam penentuan sifat, apakah ada yang ingin membacakan mengenai pembahasan ini? Sukarelanya atau Ibu panggil? Panggil aja, Bu. Oke, sebentar. Untuk Mbak Intan, boleh bacakan materi ini? Mbak Intan. Oh, sepertinya Mbak Intan lagi susah sinyal. Ya sudah, Mbak Diana boleh membacakan materi ini. Baik, Bu. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Dalam pewarisan sifat, dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Sifat dominan adalah karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain. Sedangkan untuk sifat resesif adalah karakter yang kalah. Oke, terima kasih Mbak Diana. Sebentar ya, Ibu lanjutkan terlebih dahulu. Nah, untuk selanjutnya itu apa saja sih materi genetik yang terdapat pada manusia? Jadi, materi genetik yang ada pada manusia itu terdiri dari kromosom, gen, dan DNA. Pasti kalian, apakah ada yang mengetahui dasarnya saja deh, gimana perbedaan antara gen, DNA, kromosom? Atau salah satu deh, kayak gen tuh apa, kromosom apa, DNA apa? Bisa ada yang jawab? Saya Bu. Boleh, silakan. Kromosom adalah struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel atau nukleus. Terus, kalau gen itu potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein. Kemudian yang terakhir itu DNA adalah benang double helix yang terdapat di dalam kromatid. Wah, pinter sekali mbaknya. Pasti udah baca-baca nih tadi materinya. Terima kasih ya mbak. Sudah, Bu. Oke, nggak apa. Mungkin dari kalian juga ada beberapa yang belum paham. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan membuat sebuah video yang bisa memperkuat pemahaman kalian terlebih dahulu. Bisa dilihat terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, bisa dilihat.
if we get to know the probability of us falling a prey to a particular disorder in advance? What if we can predict serious disorders like cancer using simple medical testing? Is that possible? Or is it just fiction? Well, no, it's already been done. The concept of genetic testing, or the technique in which our genes or chromosomes are tested, help us here. So what are chromosomes? We've always come across the saying, humans have 23 pairs of chromosomes. But what are they made up of? And where are they actually located in the cell? Let's try and answer all of these queries in this session. Here we have this simple cell as an example. Can you see the thread-like structures here in the nucleus? These threads are called chromatids. They are Ini usually kromatid ya, bagian dari kromosom. Now, what if this cell has to undergo division? Is it possible to divide this single cell into two equal halves with such a tangled bundle of threads? Of course not. Imagine we have these different colored threads tangled together. If we were to separate them, then what should be the first thing we should do? We will first separate each thread and then make separate bunches. In a similar way, when the cells separate these chromatid threads, this process is aided by condensation of threads. It means these chromatid material will gradually start coiling like a telephone wire. As a result, the threads will gain structures like these. Are we familiar with this kind of a structure? Have you come across it before? That's correct. It is the structure of a typical chromosome. What are chromosomes? Well, we'll get into their details in the upcoming session. For now, we need to get a basic idea about them. So we have this cell with threads sorted in this classical chromosome structure. This structure is seen only when the cell is in the process of division. So can we say that both chromatids and chromosomes are the same? Yes, they are. The different names are for the different structures. Now the next question is, what are these threads, or chromosomes to be precise, made up of? If we zoom into the structure of this chromosome, we find small segments like these that make up the complete structure. These functional segments are nothing but genes. So can we say that chromosomes are made up of genes? Absolutely. All these segments make up the whole structure. Now let me ask you one more interesting question. You think the genes will also be made up of something? Will there be units that make up these segments? If your answer is yes, then you're absolutely right. Genes are also made up of some units. If we zoom inside this gene segment, then we find large molecules like these that make up the segment. These large molecules, or macromolecules to be precise, are DNA molecules. This is not a new term for us. We are quite familiar with the term DNA as it's very commonly used these days. But what exactly are these DNA molecules? Well, this single large molecule is composed of 3 units. And what units are these? Let's reserve this explanation for our upcoming videos. For now, all we need to know is that DNA is made up of these units. Now to quickly review what we learned, let me remove the text from the screen. These 3 combine to give us a single molecule. And many such DNA molecules form long chains. What is a sequence of DNA molecules called? That's right, it's called a gene. So technically, segments of DNA molecules which form functional units are called genes. And many genes come together to form thread-like structures called chromosomes. Chromosome is the classical structure obtained only during cell division. When the cell is not in the dividing phase, the genetic material is present in the form of tangled threads called chromatids. So this is the basic idea of the genetic materials in our cells, which we needed to understand in order to look at the laws in genetics. Let's get introduced to the laws. Oke, tadi kan udah menyimak mengenai video mengenai kromosom, gen, dan DNA. Itu kan dalam video tersebut itu emang ada kaitannya antara gen, kromosom, dan DNA. Kemudian untuk kromosom sendiri ini merupakan struktur berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel. Tadi juga udah dijelaskan di dalam video, jadi itu terlihat jelas bagaimana bagian kromosom itu ada kromatid. Dan nanti tuh di bagian dalamnya itu tuh juga ada yang kandungan gen. Jadi emang saling berkaitan antara kromosom, DNA, dan gen. Nah, di dalam tubuh manusia itu tuh memiliki 23 pasang atau 46 buah kromosom di setiap selnya, kecuali sel sperma dan ovum yang memiliki 23 buah kromosom. Dari kromosom lanjut ke mengenai DNA. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan mengenai kromosom atau misal ada yang kurang jelas mengenai video tadi? Atau mau lanjut? Belum, Bu.
Oke, lanjut ya. Oke, mengenai DNA. DNA ini benang double helix yang terdapat di dalam kromatid. Nah, DNA ini juga mengandung informasi genetik yang nanti dikemas sebagai protein histon. Nah, dalam gen selanjutnya untuk gen ini merupakan potongan DNA yang menentukan satu sifat atau mengkode satu protein. Jadi itu tidak semua bagian DNA itu adalah gen. Nanti gen ini tuh berfungsi untuk menentukan sifat individu melalui proses sintesis protein. Nah, protein ini nanti tuh dikode oleh gen yang digunakan untuk menyusun struktur sel, serta sebagai bahan baku enzim dan hormon yang akan digunakan diproses dalam tubuh manusia. Oke, untuk ekspresi gen untuk mengenai lanjutan dari gen itu nanti merupakan proses di mana informasi genetik itu juga dapat terjadi dalam ekspresi gen yang nanti diekspresikan ke dalam protein. Nah, nanti itu mekanismenya itu ada penentuan sifat individu melalui sintesis protein. Nah, dari hal tadi, apakah kalian mengetahui apakah sintesis protein itu? Apakah ada yang bisa menjawab anak-anak? Sintesis protein. Apakah ada yang tahu jawabannya atau pengertian dasarnya aja dari sintesis protein? Saya, Bu. Oke, boleh. Jadi, di dalam sintetis protein itu ada proses yang namanya transkripsi sama translasi. Untuk transkripsi sendiri itu terjadi di dalam inti sel eukariotik. Kemudian untuk translasi itu terjadi di ribosom. Oke, bagus. Terima kasih, Mbak Diana. Betul ya, tadi udah dikatakan sama Mbak Diana, kalau misalnya sintesis protein itu ada yang namanya transkripsi dan translasi. Nah, ini tuh dua tahap yang berbeda, di mana untuk transkripsi itu merupakan tahap pertama dalam sintesis protein yang terjadi di dalam inti sel eukariotik. Nah, nanti tuh kode genetik DNA itu disalin menjadi mRNA. Nah, nanti juga akan membawa informasi genetik dari inti sel ke ribosom. Kemudian untuk translasi. Translasi itu nanti tahap kedua setelah transkripsi. Nah, nanti itu terjadi di ribosom dan digunakan untuk menerjemahkan menjadi urutan asam amino. Nanti kemudian asam amino ini akan dirangkai menjadi protein. Oke, bisa dibacakan untuk protein itu ada apa aja untuk Mbak Indraswari bisa dibacakan. Ini kok dia. Baik, Bu. Protein itu hasil akhir dari ekspresi gen. Diproses di retikulum endoplasma atau RE dan badan Golgi. Berfungsi sebagai bahan baku pembuatan enzim, hormon, atau struktur sel, mempengaruhi sifat setiap individu melalui perannya dalam proses biologis. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Eh, Pemaparan materinya ini sudah cukup sampai sini. Mungkin dari anak-anak, apakah masih ada yang dibingungkan? Itu bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjut ke soal. Ibu akan memberikan soal. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau dirasa tidak ada, Belum, Bu. oke, baik. Nah, kita lanjut ke soal terlebih dahulu ya, anak-anak.
kalian bisa siapkan alat tulis terlebih dahulu. Ibu akan memberikan 10 soal saja kok. Jadi ini tuh buat pemahaman, mengetes pemahaman kalian. Tadi itu kalian gimana udah nyimak videonya atau belum? Terus juga udah paham materinya atau belum? Kalau misal udah, kalian bisa kerjakan 10 soal ini. Ibu kasih waktu 10 menit atau sampai 15 menit. Nanti kalian tulis di kertas. Nanti setelah pembelajaran ini selesai, nanti bisa dikirimkan ke link Gform yang Ibu bagikan. Udah disiapkan alat tulisnya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Baik, Bu. ini Ibu sudah terlihat belum share screen soalnya? Belum, Bu. Baik, Ibu lanjut ke soal. Ini karena waktunya sebentar lagi, jadi mengerjakan soalnya Ibu kasih waktu 10 menit saja ya. Apakah sudah terlihat soalnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, bisa kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Sepahamnya kalian saja. Nanti bilang ya, kalau misal, Bu, saya sudah sampai nomor 4, bisa next soalnya. Nah, nanti kalian bilang aja ya, kalau misal udah sampai nomor 4, nanti bisa Ibu next untuk soal selanjutnya. Next, Bu. Sudah, Bu. Oke, yang lainnya apakah udah sampai nomor 4? Udah, Bu. Oke, next ya. Sudah, Bu. Oke, mungkin sudah ya waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Eh, untuk membahas soal ini, Ibu akan memberikan peluang kepada anak-anak untuk yang bisa menjawab soal 1 sampai nomor 10, dipersilakan nanti Ibu akan memberikan nilai plus pada kalian. Ibu akan kembali dulu untuk nomor soal 1. Kalau misal kalian bisa merasa menjawab, itu langsung bilang aja ya, saya Bu ingin menjawab soal 1. Begitu ya. Bisa dipersilakan untuk soal nomor 1, apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Boleh, Mbak Ira. Ya, saya mau menjawab soal nomor 1 dengan soal ilmu biologi yang fokus pada bagaimana sifat diwariskan dinamakan D. Genetika. Karena genetika adalah cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari orang tua ke keturunannya. Oke, makasih Mbak Ira. Jawabannya betul. Next, untuk soal kedua, siapa yang menjawab? Saya, Bu. Boleh. Basa nitrogen yang tidak ada dalam DNA adalah urasil, Bu. Karena Oke, basa nitrogen dalam DNA itu ada adenin, timin, guanin, sama sitosin. Tidak baik. ada urakil. Betul sekali. Oke, next untuk soal ketiga. Saya, Pula, Bu. Bu. Boleh. Nomor 3, DNA terdiri dari banyak, jawabannya
abu untai ganda. Karena DNA memiliki struktur heliks ganda yang berarti terdiri dari dua untai yang saling melilit, Bu. Oke, betul sekali. Bisa next untuk soal nomor 4. Saya. Boleh. Jenis ikatan yang menghubungkan gula dengan basa nitrogen adalah glikosida. Abu. Ikatan glikosida adalah jenis ikatan yang menghubungkan gula dengan basa nitrogen dalam nukleotida. Betul sekali. Untuk pembahasan soal yang selanjutnya bisa langsung dijawab poinnya aja ya, nggak usah dibaca soalnya. Sebentar. Untuk nomor 5 boleh dibacakan langsung jawabannya saja. Saya Ibu. Boleh. Jenis gula yang ada pada RNA adalah C. ribosa. Oke. Oke. Betul sekali jawabannya. Terima kasih ya Mbak Farida dan teman-teman semuanya. Nanti untuk sisa soalnya Ibu akan koreksi sendiri dan nanti bisa kalian kumpulkan ke Gform. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti kalian akan Ibu berikan LKPD di mana nanti kalian ada diberikan tugas 2 kali. Di mana yang pertama, sebentar, apakah sudah terlihat LKPD-nya? Terlihat nggak? Sudah, Bu. Oke, terlihat ya. Jadi, di LKPD ini nanti nanti kalian akan diberikan 2 kali pengerjaan penugasan LKPD yang di mana yang pertama, nanti kalian secara berkelompok itu nanti kelompoknya kalian bagi sesuai dengan ketua kelas ya, mana ketua kelasnya saja tidak apa-apa. Satu kelompok bisa 3 orang. Nanti jadi itu satu kelompok itu mengerjakan yang aktivitas satu ini di mana nanti ada gambar artis keluarga yaitu ada artis keluarga Nikita Willy sama Felicia. Nanti di kalian identifikasikan sesuai tadi yang Ibu gambarkan di awal. Kemudian ada aktivitas yang kedua di mana nanti kalian kerjakan sendiri yaitu kalian menganalisis ciri-ciri orang tua kalian dengan kalian. Jadi itu kalian cari di tabel ini apakah ada yang sama antara kalian dengan orang tua kalian atau kakak adik kalian. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nanti juga ini bisa dijawab untuk next pertanyaannya. Apakah ada yang masih bingung? Paham, Bu. Alhamdulillah kalau udah paham. Oke, sebentar Ibu, stop screen. Nah, pembelajaran hari ini seperti itu. Jadi nanti ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan saja. Dan untuk kesimpulannya ada yang bisa dibacakan? Ya, Bu. Boleh. Singkatnya saja tidak apa-apa. Baik, Bu. Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu satu itu membahas mengenai pewarisan sifat yang merupakan proses penurunan karakteristik dari orang tua kepada anak-anaknya. Kemudian yang kedua itu ekspresi gen yang merupakan proses di mana informasi genetik yang terkandung dalam DNA diekspresikan menjadi protein melalui transkripsi dan translasi. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Jadi itu merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Untuk penugasannya jangan lupa untuk dikumpulkan di Gform. Terima kasih kalau misal Ibu ada salah kata dan salah ucapan. Cukup sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Oke, sama-sama.